Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lisa Asyami Pasha, absen ke-16 dari 12 IPA 4. Di sini saya akan mempresentasikan bab 4 tentang dinamika persatuan dan kesatuan bangsa dalam konteks NKRI. Berikut presentasinya. Materi pertama ada hakikat negara kesatuan Republik Indonesia. Materi kedua ada nilai-nilai yang dapat memperkokoh persatuan bangsa. Yang ketiga ada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Nah, di sini ada tentang hakikat negara kesatuan dalam konsep negara kesatuan atau unitarisme. Pengertiannya menurut C.F. Strong, negara kesatuan adalah bentuk negara di mana wewenang legislatif tertinggi dipusatkan dalam suatu badan yang dipegang oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat dapat menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah yang berdasarkan hak otonomi, tetapi pada terakhir kekuasaan tetap berada di tangan pemerintah pusat. Nah, kemudian di sini juga ada jenis sistem negara kesatuan. Negara kesatuan itu mempunyai dua jenis sistem, yaitu yang pertama, negara kesatuan bersistem sentralisasi yang artinya semua hal diatur dan diurus oleh pemerintah pusat. Yang sedangkan daerah hanya menjalankan perintah-perintah dan peraturan yang dimana dari pemerintah. Yang kedua, ada negara kesatuan bersistem desentralisasi, yang dimana daerah diberi kekuasaan untuk mengatur rumah tangganya atau otonomi swatantra. Yang kedua, di sini ada karakteristik negara kesatuan Republik Indonesia. Bentuk negara kesatuan sejalan dengan paham negara integralistik yang melihat bangsa sebagai suatu organisme pembentukan negara kesatuan yang bertujuan untuk menyatukan seluruh wilayah Nusantara agar menjadi negara yang besar dan kukuh dengan kekuasaan negara yang bersifat sentralistik. Pasal-pasal dalam Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 telah memperkukuh prinsip negara kesatuan Republik Indonesia dan tidak sedikit pun mengubah negara menjadi negara federal. Kemudian, karakteristik negara kesatuan Indonesia juga dapat dipandang pada segi kewilayahan sebagaimana dalam pasal 25A Undang-Undang Negara Indonesia tahun 1945 menentukan bahwa negara kesatuan Republik Indonesia adalah sebuah negara kepulauan yang berciri Nusantara dengan wilayah yang batas-batas dan hak-haknya ditetapkan oleh undang-undang. Nah, di sini ada persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia dari masa ke masa. Yang pertama, persatuan dan kesatuan bangsa pada masa revolusi kemerdekaan. Pada periode ini, bentuk negara Indonesia adalah kesatuan dengan bentuk pemerintahan adalah republik yang dimana presiden berkedudukan sebagai kepala pemerintahan sekaligus sebagai kepala negara. Sistem pemerintahan ini dipakai adalah sistem pemerintahan presidensial. Kemudian pada periode ini juga kondisi pemerintahan tidak stabil karena kabinet yang dibentuk tidak bertahan lama sehingga menimbulkan pemberontakan. Adapun gerakan pemberontakannya tersebut diantaranya sebagai berikut. Yang pertama ada pemberontakan Partai Komunis Indonesia PKI di Madiun 1948. Yang kedua, gerakan Darul Islam atau Tentara Islam Indonesia DI atau TII di Jawa Barat. Nah, yang kedua di sini ada kesatuan bangsa pada masa Republik Indonesia Serikat. Pada masa ini, Presiden Republik Indonesia Serikat RI adalah Soekarno dan Dr. Andes Mohatta sebagai Perdana Menteri. Hasil perundingan pada konferensi Media Bundar dengan Belanda yang mengharuskan Indonesia berubah dari negara kesatuan menjadi negara serikat. Pada masa Republik Indonesia Serikat, dinamika persatuan dan kesatuan diwarnai dengan pemberontakan diantaranya gerakan Angkatan Perang Ratu Adil, pemberontakan di Makassar, dan pemberontakan negara Republik Maluku Selatan. Kemudian bentuk pemerintahan yang berlaku pada periode ini adalah republik dengan ciri karakteristik yang pertama, pengangkatan Perdana Menteri dilakukan oleh Presiden, bukan oleh Parlemen sebagaimana lazimnya. Yang kedua, kekuasaan Perdana Menteri masih dicampur tangani oleh Presiden. Yang ketiga, pembentukan kabinet dilakukan oleh Presiden bukan oleh Parlemen. Keempat, penanggung-jawaban kabinet adalah kepada Dewan Perwakilan Rakyat. Yang kelima, Parlemen tidak mempunyai hubungan erat dengan pemerintah sehingga DPR tidak punya pengaruh besar terhadap pemerintah. Yang keenam, Presiden RIS mempunyai kedudukan rangkap yaitu sebagai kepala negara dan kepala pemerintah. Nah, yang ketiga, ada persatuan dan kesatuan bangsa pada masa demokrasi liberal.
Masa demokrasi liberal ini dimulai 17 Agustus 1950 sampai dengan 5 Juli 1959. Pada masa ini Indonesia menggunakan Undang-Undang Dasar Sementara Republik Indonesia tahun 1950 yang berlaku mulai tanggal 17 Agustus 1950. Bentuk negara Indonesia pada periode ini adalah kesatuan. Nah, karena menggunakan Undang-Undang Dasar sementara, maka dibentuk sebuah badan yang bertugas merumuskan Undang-Undang Dasar. Namun, karena dinamika politik yang tinggi dan saling memaksakan kelompok dan golongan, maka pembahasan Undang-Undang Dasar menjadi berbelit-belit dan lama. Kemudian, Presiden Soekarno juga memutuskan mengeluarkan Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 yang berisikan diantaranya sebagai berikut. Yang pertama, pembubaran konstituente. Yang kedua, memberlakukan kembali Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak berlakunya lagi Undang-Undang Dasar Serikat 1950. Yang ketiga, pembentukan MPR dan DPA sementara. Pada masa ini juga terjadi pemberontakan, di antaranya Gerakan Darul Islam Tentara Islam Indonesia (DI atau TII) di Sulawesi, Aceh, Kalimantan Selatan. Kemudian pemberontakan PRRI Persemesta. Nah, yang keempat di sini ada Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Orde Lama. Dekret Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 ini memulai masa pada 5 Juli 1959 sampai dengan 11 Maret 1966. Sejak berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945, Presiden berkedudukan sebagai Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Jabatan Perdana Menteri tidak lagi ada pada masa ini. Yang kelima, Persatuan dan Kesatuan Bangsa pada Orde Baru 11 Maret 1966 hingga 21 Mei 1998. Pada Orde Baru ini dimulai pada tanggal 11 Maret 1966 sampai dengan 21 Mei 1998. Orde Baru ini merupakan sebutan untuk pemerintahan presidensial dengan Soeharto sebagai presidennya. Presiden Soekarno jatuh pada tahun 1966. Jatuhnya Soekarno menandai berakhirnya masa Orde Lama dan digantikan oleh kekuatan baru yang dikenal dengan sebutan Orde Baru yang dipimpin Soeharto. Pada tanggal 21 Mei 1998, Presiden Soeharto menyatakan mengundurkan diri. Sebagai gantinya, B.J. Habibie yang ketika itu menjabat sebagai wakil presiden dilantik sebagai Presiden Republik Indonesia yang ketiga. Pada masa jabatan ini, Habibie berakhir setelah pertanggungjawabannya ditolak oleh Sidang Umum MPR pada tanggal 20 Oktober. Pada masa ini juga terjadi integrasi bekas jajahan Portugis di Pulau Timor yang menjadi provinsi ke-27 Indonesia bernama Timor Timur. Yang keenam, persamaan dan kesatuan bangsa pada reformasi 11 Maret 1966 hingga 21 Mei 1998. Pada masa reformasi ini terjadi perubahan atau amandemen atas Undang-Undang Dasar 1945 dengan mengamandemen Undang-Undang Dasar 1945 menjadi konstitusi yang bersifat konstitusional. Diharapkan dapat terbentuk sistem pemerintahan yang lebih baik dari sebelumnya. Amandemen atas Undang-Undang 1945 ini telah dilakukan oleh MPR sebanyak 4 kali, yaitu pada tahun 1999, pada tahun 2000, 2001, dan 2002. Pemerintahan konstitusional bercirikan bahwa konstitusi negara itu berisi yang pertama, adanya pembatasan kekuasaan pemerintah atau eksekutif. Yang kedua, jaminan atas hak asasi manusia dan hak-hak warga negara. Kemudian di sini ada daftar pustaka. Dan sekian dari presentasi saya. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.